Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Mas Al Faruq dalam channel belajar di Mas Al Faruq di Mas Pecinta Online. Mohon maaf teman-teman, sudah lama ya tidak upload video karena kesibukan di dunia gaib ya. Oke, dalam beberapa hari terakhir ada teman-teman yang WhatsApp saya ingin membuka voucheran pakai modem GSM. Ya, banyak di antara mereka yang sudah punya modem, tapi jaringannya kurang begitu bagus katanya, cuma dapat 4G 1 bar 2 bar, katanya mau dipakai untuk warkop, biasanya warkop di daerah yang belum ada kabel fiber ya. Di sini saya ada beberapa alat rekomendasi, bukan rekomendasi sih, contoh saja untuk digunakan sebagai voucheran pakai mikrotik. Untuk voucher di warkop ya, beli kopi gratis voucher gitu ya, internet maksudnya berapa giga gitu kan. Biasanya kalau pakai GSM dia dibatasi kuota, biasanya seperti itu, karena jarang ISP, bukan jarang sih, hampir tidak ada ISP yang benar-benar full unlimited semua aplikasi. Kalaupun ada itu pasti mahal ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa modem ya. Jika ada teman-teman yang sudah punya modem, nah ini kebetulan modemnya modem jadul semua, tapi saya sebagai contoh aja. Jika teman-teman sudah punya modem, jika mau digunakan untuk sumber internet di mikrotik, ya pastikan membeli mikrotiknya yang sudah ada colokan USB-nya ya. Seperti ini, ada colokan USB di mikrotik, dan USB ini bisa digunakan untuk modem. Untuk tipe-tipenya silahkan bisa cari di Google dulu lah ya. Jadi dari modem ini dimasukkan ke mikrotik. Dan yang perlu jadi catatan, tidak semua modem itu disupport oleh mikrotik. Ada berapa modem yang disupport, ada yang tidak. Untuk modem-modem yang disupport atau tidak, nanti daftar listnya saya sertakan di deskripsi ya. Jadi bisa kunjungi webnya mikrotik untuk daftar-daftar modem yang sudah disupport atau tidak gitu ya. Ya, jadi intinya kalau pakai modem bisa langsung dicolokin di mikrotik. Untuk mikrotik yang sudah ada USB dan memang bisa digunakan untuk modem, dengan catatan tidak semua modem itu disupport oleh mikrotik gitu ya. Dan kelemahannya juga ini agak begitu lebih sulit dari untuk pemula, karena tidak langsung colok dan jalan ya, harus ada beberapa settingan juga. Terus yang kedua, jika teman-teman pakai modem ya, biasanya ada beberapa yang sudah ada punya router, biasanya pakai TP-Link MR3220 ya. Contohnya seperti ini kebetulan model jadul ya, TP-Link jadul versi 2 kalau nggak salah ini ya. Sekarang sudah agak bagusan dan tentunya sudah lebih ya, versi 2. Versi awal dulu, versi 1 saya juga punya, tapi entah kemana. Sekarang sudah versi 5 kalau tidak salah. Dan di sini juga ada slot USB-nya. Jadi memang ini untuk modem. Kalau yang ini tinggal setting TP-Link-nya, next itu aja, langsung otomatis nyambung. Nanti mikrotiknya ambil dari LAN dari TP-Link. Entah TP-Link itu Tenda itu juga ada sekarang yang sudah support modem USB ya. Jadi modem router ya, dia router ada USB-nya untuk akses dari modem USB. Dan biasanya untuk tipe seperti ini, untuk tipe router seperti ini, misalkan TP-Link MR3420 ini ya, ini biasanya sudah kebanyakan mayoritas modem sudah support ya. Jadi tinggal colokin dari LAN itu masuk ke LAN sumber internet di mikrotik, itu aja. Itu cara kedua, lebih gampang. Dan juga mengenai modem, di sini saya contohkan ada beberapa modem. Jika lokasi teman-teman sudah sinyalnya sudah maksimal ya, sudah 4G mentok, LTE sudah full, nggak gerak-gerak gitu ya, jadi pilih modem yang mana saja asal disupport mikrotik itu sudah bisa, sudah bagus. Tapi jika teman-teman kondisi jaringan di daerahnya itu masih kurang, cuma 2 bar naik turun 1 bar gitu ya, maka itu diperlukan antena eksternal, biasanya antena eksternal untuk modem. Dan pastikan modemnya sudah support pigtail ya. Di sini ada pigtail, ada colokan pigtail itu saya lubangi, dan memang ada berapa yang memang harus dibongkar.
Ada beberapa yang memang sudah ada di luar. Nah kayak gini nih harus dibongkar, ini ada di dalam pigtailnya biasanya ya, harus dibongkar modem, dibor gitu ya. Agak sulit lah kalau pakai modem langsung gitu. Biasanya pigtailnya itu untuk yang modem-modem sekarang yang ada pigtailnya itu sudah dibilang gak ada sih salah juga ya, sudah sulit menemukan di toko online, di marketplace gitu ya. Lalu gimana solusinya kalau pakai modem? Ya cari modem router yang kebanyakan sudah dijual. Ini saya contohkan, saya bukan promosi ya teman-teman. Ini Huawei P310S yang sudah saya gunakan sendiri di rumah. Ya kalau teman-teman mau beli sih tidak apa-apa kan gitu ya. Seperti ini, dan tidak harus ini, ada modem bawaan Bol juga yang sudah unlock operator gitu ya, dan ini juga sudah ada pigtailnya, jadi tinggal disambung aja, belikan pigtail ganda ya, pigtail ganda langsung disambung ke antena atau dipasang antena internal kayak gini. Dan tidak harus ini, sekali lagi tidak harus ini, bisa pakai Bol, bisa pakai, ada yang TP-Link juga ya, yang langsung kartunya dimasukkan ke dalam tubuh modem routernya. Ini sebutannya modem router karena dia jadi router, jadi modem sekaligus jadi router gitu ya. Mau dijadikan router juga bisa, jadi access point maksudnya bisa juga tanpa tanpa dicolokin SIM card gitu ya. Ya, kalau tidak harus ini, saya bilang tidak harus ini karena ini biasanya di beberapa lokasi itu teman-teman keluhannya itu kalau pakai antena eksternal justru lebih buruk ya. Tidak begitu juga. Untuk antena eksternal ini sudah ada settingannya di sini, di dalam ini, di aplikasinya ini. Untuk yang Bol tuh biasanya ada B310, B311 tuh ada, mau pakai antena internal atau mau pakai antena eksternal gitu ya. Biasanya teman-teman keluhannya itu kok lebih bagus pakai antena internal ya, ini kok antena eksternal kok malah, maksudnya antena Yagi gitu ya, yang di atas tiang kok malah lebih jelek ya. Biasanya untuk pointing itu memang harus sabar ya teman-teman, dan pastikan posisi antenanya itu di atas pohon-pohon gitu ya, pohon sekitar. Jadi harus lebih tinggi dari pohon paling tidak ya. Pohon tuh tingginya seberapa sih? Paling tinggi kan 20 meter ya. Ya namanya juga usaha lah ya, harus lebih tinggi dari pohon kalau pengen dapat sinyal yang lebih baik. Dan pointingnya itu bukan cuma sih, pointingnya itu harus sabar ya teman-teman kalau pakai antena eksternal. Dan settingannya di dalam itu, routernya tuh di setting lah, dipilah-pilah yang terbaik untuk penangkapan sinyalnya. Dan pasti kalau tipe-tipe seperti ini kalau pakai antena eksternal itu hasilnya akan lebih bagus ya. Tapi kebanyakan memang tidak sabar, pengennya siap pakai gitu ya, tinggal colok, harus enak sinyalnya, harus 100 Mbps sih, enggak gitu juga. Dapat sinyal aja udah untung kan gitu ya, dapat internet aja udah untung ya. Tidak harus ini saya bilang, dan tidak harus beli dari saya, enggak masalah. Saya cuma menginformasikan aja. Sekali lagi kalau pakai modem sekarang itu, modem itu jarang yang ada soket pigtailnya. Untuk apa soket pigtail? Jika lokasi teman-teman sinyalnya kurang, jadi diperlukan antena tambahan outdoor gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen mau belajar sih, bongkar-bongkar modem, beli pigtail yang cocok sih nggak masalah. Pengalaman itu lebih berharga ya, berharga lah. Nanti nambah-nambah pengalaman, atau beli yang seperti ini nggak apa-apa. Ini Huawei P310, ada yang B311 bawaannya Bol kan gitu ya. Oke, gitu saja teman-teman untuk mikrotiknya. Saya sarankan mikrotik kalau memang butuhnya cuma sedikit, pakai 941 boleh, atau pakai yang seperti ini, RB951UI2ND. Oke, atau sekalian pakai GR3 gitu ya untuk modem. Kenapa? Karena modem itu koneksinya itu biasanya bikin mikrotik kerja ekstra gitu ya. Jadi kerja ekstra, CPU load bisa naik ya. CPU load bisa naik. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin buka WiFi warkop di lokasi yang cuma ada GSM. Ya, semoga bermanfaat. Saya Dimas Alfaruk, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.